Pemurnian Ki terkuat, episode 621-630. Bab 621 Ruang Bawah Tanah. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Seluruh museum bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Ini gempa bumi. Keluar dari sini. Lari. Sekelompok turis di museum berseru dan berlari menuju gerbang museum. Satpam yang ingin menghentikan bulian sudah bolak-balik ketakutan. Karena dia melihat fosil ini di depannya, dan ternyata itu adalah cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yu berdiri di belakang, mengerutkan kening melihat perubahan di depan. Pada saat ini, Hong Lian sepenuhnya tertutup oleh cahaya yang dipancarkan fosil luan hijau di depannya, dan dia tidak dapat melihat sosoknya. Tapi Fang Yu bisa dengan jelas merasakan aura luas terpancar dari bawah tanah di depannya. Ini, Fang Yu menutup matanya dan membuka mata wawasannya. Ketika Fang Yu membuka matanya lagi, dia melihat ke depan dan bisa melihat sosok Hong Lian. Hong Lian masih berdiri di tempat yang sama, tangannya yang terulur sepertinya terserap, menempel pada kerangka luan biru di depan. Di mana keduanya berada, terdapat berbagai hukum ruang dan waktu. Yang terpenting adalah kondisi kaki mereka. Fang Yu menunduk dan melihat situasi aneh di bawah tanah. Di bidang penglihatannya, dia hanya bisa melihat bola bersinar putih. Dan di atas bola ini juga terdapat banyak hukum ruang dan waktu yang terhubung. Pada saat yang sama, ia terkait erat dengan kerangka luan biru di tanah. Di bidang penglihatan Fang Yu, tulang King Luan dan teratai merah melewati benang kecil yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengirimkan energi tertentu ke bola cahaya, mendorong bola cahaya mengembang dengan cepat. Saat bola cahaya mengembang, tanah berguncang lebih kuat. Bola cahaya juga telah meluas ke skala yang sangat besar, mencapai luas seluruh area bangunan museum. Tetapi jika dilihat dari sini, meskipun Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda hanya dapat melihat cahaya putih, dan Anda tidak dapat melihat benda lain. Fang Yu ingin mempersempit visinya. Ledakan, tapi pada saat ini, bagian dalam bola cahaya ini sepertinya meledak. Saat ini, museum yang sudah runtuh di atas tanah tidak dapat lagi ditopang, seluruh pondasi hancur, dan kemudian seluruh bangunan runtuh. Namun, saat ini, semua turis sudah keluar dari museum dan berkumpul di alun-alun luar. Dalam penglihatan mereka, seluruh museum runtuh seperti ledakan pada titik tertentu, dan pemandangannya cukup mengejutkan. Museum saat ini sudah menjadi reruntuhan. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tetapi kerangka luan biru dan teratai merah di depannya telah menghilang. Hanya ada lubang hitam di tanah di depannya. Lubang hitam ini muncul dengan sangat tiba-tiba. Tapi Fang Yu tahu ini adalah portal. Melalui lubang hitam ini, Anda bisa mencapai lokasi lain. Dan lokasi ini kemungkinan besar berada di dalam bola cahaya bawah tanah yang berkembang pesat. Fang Yu berdiri diam, menatap lubang hitam itu, matanya bersinar. Bola cahaya besar di bawah tanah tampak seperti ruang kecil yang tidak bergantung pada bagian luar. Namun, Fang Yu belum pernah melihat keagungan aura di ruang kecil ini. Setelah memasuki ruang ini, belum lagi apakah Anda dapat menemukan pembuluh darah spiritual, berlatihlah sesuka hati, efisiensinya akan puluhan kali lebih tinggi daripada tempat manapun di bumi. Bahkan 100 kali. Bagi Fang Yu, yang saat ini berada pada tahap pemurnian Ki tingkat 9999, lubang hitam ini harus masuk dan melihatnya. Pembukaan ruang kecil ini sepertinya diselesaikan oleh Hong Lian. King Luan adalah leluhurnya dari klan Phoenix, dan Hong Lian menyentuh tulang King Luan, seolah-olah memicu saklar, membuka pintu tempat. Ini, dengan kata lain, ruang kecil di bawah pasti berhubungan dengan suku Phoenix yang dipimpin oleh binatang suci Phoenix. Fang Yu berhenti memikirkannya, bersiap untuk maju dan melompat keluar dari lubang hitam. Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah, dia merasakan mendekatnya dua napas. Seseorang akan datang. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan segera menyembunyikan napasnya. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya, memanggil aura misterius yang ditinggalkan Lin Batian padanya. Tak terlihat. Ketika Fang Yu berpikir, energi dalam di tangannya segera melayang, menutupi tubuhnya. Bas! Tubuh Fang Yu menghilang seketika. Setelah sekitar 5 detik, dua sosok turun dari langit, tepat di depan Fang Yu sekitar 2 posisi. Fang Yu menatap lurus kedua sosok di depannya, terus menatap. Satu pria dan satu wanita. Pria itu bertubuh tegap, berwajah kasar dan mengenakan jubah hitam.
Ciri yang lebih kentara adalah ia memiliki rambut yang sangat pendek, hampir botak. Di sisi lain, wanita tersebut memiliki sosok yang berapi-api dan berpenampilan menggoda. Dia mengenakan gaun yang mirip dengan Cheongsam tetapi tidak sama, memperlihatkan kaki yang panjang. Fang Yu sangat dekat dengannya, dan bisa mencium aroma yang kuat dan tidak alami. Pengguna Meishu, Fang Yu segera mengkonfirmasi teknik utama wanita itu. Ini Lingsu yang dikatakan tuannya. Han Meiren bertanya dengan lembut sambil melihat lubang hitam di tanah di depannya. Yah, kami datang tepat, Lingsu ini sepertinya baru saja dibuka. Styx menyeringai. Ini adalah penghargaan Master. Dia sepenuhnya meramalkan waktu pembukaan Lingsu ini. Kami hanya mengatur situasinya, kata Han Meiren. Tentu saja, tapi yang abadi itu maha tahu dan maha kuasa, jadi tidak perlu ditekankan. Styx memandang Han Meiren dan berkata, Kakak Ming benar, ayo masuk. Han Meiren menutup mulutnya dengan senyuman ringan. Yah, aura agung seperti itu akan segera menimbulkan sensasi. Akan ada lebih banyak orang yang masuk. Styx berkata, meskipun mereka semua semut, tidak ada ancaman. Tapi bajingan itu memerintahkan kita untuk melakukan ini. Ini harus serendah mungkin. Jadi, mari kita selesaikan penangkapan makhluk roh itu secepatnya. Percakapan antara kedua orang ini disebarkan melalui Zenki, dan kebanyakan orang tidak dapat mendengarnya. Namun sayangnya, Fang Yu bukanlah orang biasa. Dia bisa mendengar percakapan antara Han Meiren dan Styx dengan jelas, tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ayo pergi. Styx dan Han Meiren saling memandang dan berjalan menuju lubang hitam di depan mereka bersama-sama. Namun ketika mereka berdua berjalan menuju lubang hitam dan hendak melompat turun, Styx tiba-tiba mengerutkan kening, tiba-tiba menoleh, dan melihat lokasi Fang Yu. Saat ini, Fang Yu juga sedang menatap Styx. Mata keduanya bertemu di udara. Bedanya, Fang Yu bisa melihat Styx. Namun dalam pandangan Styx, hanya ada reruntuhan, dan tidak ada aura aneh. Menemukannya, Fang Yu berdiri diam, sedikit mengernyit, berkata dalam hatinya. Kakak Ming, ada apa? Han Meiren memandang Styx dengan ragu dan bertanya. Bukan apa-apa, itu pasti ilusi. Styx menatap lokasi Fang Yu selama beberapa detik, lalu menoleh dan berkata. Apakah menurutmu ada seseorang yang bersembunyi di belakang kita? Haha, saudara Ming gelombang www.novelringan.com gelombang kamu sedikit terlalu waspada. Baru saja aku menyapu dengan indera spiritualku, kecuali manusia di alun-alun luar, reruntuhan di dalam, sendirian tidak, kata Han Meiren. Itulah kenapa aku bilang itu ilusi. Kata Stige sambil mengambil langkah berat dan melompat ke dalam lubang hitam. Han Meiren menoleh dan melirik lokasi Fang Yu, alisnya mengerutkan kening, lalu dia melompat ke dalam lubang hitam. Setelah keduanya menghilang di depan mereka, Fang Yu menghilangkan energi dalam yang menutupi tubuhnya, dan sosoknya terungkap kembali. Dialog sebelumnya antara kedua orang ini mengungkapkan banyak sekali informasi. Pertama, mereka menyebut ruang di bawah Lingsu. Kedua, yang mereka katakan adalah para dewa. Fang Yu teringat seorang Daokong yang bisa dipanggil dengan nama ini. Ketiga informasi ini secara langsung mengungkap identitas dan tujuan kedua orang tersebut. Mereka adalah pemakan sumber, itu adalah bawahan Daokong. Hari ini, saya datang ke tempat ini dan memasuki pasar roh untuk menangkap makhluk roh dan menyerap sumber dari makhluk roh. Adapun waktu pembukaan Lingsu, Daokong sepertinya memberi tahu mereka. Ini menarik. Fang Yu menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan tersenyum di wajahnya. Baru kemarin, ada kendali di balik layar atas pikiran Zhao Jidao, dan dia berbicara kasar kepadanya, mengatakan bahwa Sora adalah pemimpin arus deras, dan dia tidak dapat menghentikannya. Tanpa diduga, Fang Yu bertemu dengan orang-orang yang dikirim oleh Dao Kong hari ini. Pak Tua Dao Kong, kamu kurang beruntung, kenapa kamu bertemu denganku lagi? Fang Yu berjalan menuju lubang hitam di depannya dan berkata dalam hatinya, dengan cara ini, aku harus mengacaukan semua rencanamu. Itu saja, sebelum Fang Yu sampai ke lubang hitam, dia melompat turun, saat tubuh melewati lubang hitam, tidak ada sensasi terjatuh, melainkan rasa pusing yang berbalik. Namun waktu pusing ini berlangsung sekitar 2 atau 3 detik. Segera, pandangan Fang Yu menjadi lebih cerah. Di depannya, ada warna putih keabu-abuan. Warna abu-abu putih semacam ini agak mirip dengan situs pemakaman 10.000 jiwa yang pernah saya kunjungi sebelumnya, namun berbeda.
Setidaknya kekayaan aura langit dan bumi yang dirasakan Fang Yu saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, seperti mandi di mata air yang terkondensasi oleh aura. Berbeda dengan perasaan dekat dengan Ling Mai. Meskipun energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual sangat besar, namun energi spiritual tersebut bertekanan sangat tinggi dan tidak dapat diserap secara langsung. Dan aura di dalam ruang ini adalah aura alam murni. Bagi biksu manapun, tempat ini bagaikan surga. Fang Yu berdiri di tanah, membuka tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan mendesah dengan nyaman. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tidak pernah berada dalam lingkungan yang senyaman ini. Tentu saja, meski lingkungannya nyaman, namun tidak ada rasa vitalitas. Langit kelabu, tanah kelabu, dan segala macam gunung kelabu di depan. Dari kejauhan, bidang penglihatan penuh dengan warna ini, dan tidak ada akhir yang terlihat. Saat ini, Fang Yu sedang berdiri di depan jalan pegunungan. Lubang hitam di tanah memang sebuah portal. Fang Yu berkata dalam hatinya, lokasi portal juga harus acak. Kalau tidak, aku pasti bisa merasakan nafas dua pemakan sumber yang datang lebih dulu. Setelah analisis, Fang Yu berjalan ke jalan pegunungan di depan. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Yu berhenti lagi dan mengusap matanya. Setelah memasuki apa yang disebut reruntuhan spiritual, Fang Yu merasa sangat tidak nyaman di matanya. Tampaknya ada semacam kekuatan yang menolak pandangan wawasan. Hasilnya, mata wawasan Fang Yu terbuka, dan fungsinya masih ada, namun terasa sangat tidak nyaman seolah-olah pasir terus-menerus berterbangan ke matanya. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menghadapi situasi ini. Namun, setelah memasuki ruang semacam ini, Fang Yu tidak perlu terlalu banyak melihat. Akibatnya, Fang Yu menutup Eye of Insight dan kembali ke bentuk normalnya. Dengan cara ini, rasa tidak nyaman pada mata hilang. Tempat ini, pasti ada kemauan yang kuat. Fang Yu berjalan lurus menuju jalan pegunungan di depan, berkata dalam hatinya. Setelah memasuki jalan pegunungan, pemandangan yang terlihat semakin terbatas. Di kedua sisinya terdapat tembok gunung berwarna abu-abu putih yang menjulang tinggi, dan jalan pegunungan yang berkelok-kelok di depan Anda tidak dapat melihat ujungnya. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru, dan berjalan maju perlahan dengan kecepatan berjalan normal, seperti berjalan. Sebab, aura yang melimpah antara langit dan bumi menjadi kenikmatan tertinggi baginya. Sekarang dia sebenarnya tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu, dia hanya ingin merasa nyaman. Saat ini, Han Meiren dan Styx juga sedang berdiri di depan pintu masuk jalan pegunungan. Jika Fang Yu juga ada di sana, dia akan menemukan bahwa pintu masuk jalan pegunungan tempat kedua orang itu berada, dari penampilannya, persis sama dengan pintu masuk jalan pegunungan yang baru saja dia hadapi. Saudara Ming, Tuan harus memberimu banyak hal baik. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Han Meiren tersenyum dan melihat ke samping Styx. Styx menggelengkan kepalanya, dan berkata, para dewa tidak memberiku apapun. Han Meiren terkejut, lalu mendorong lengan kuat Styx dengan tangannya, dan berkata dengan genit, Kakak Ming, jangan berpura-pura di depanku. Tuan menangani masalah ini dengan sangat serius, bagaimana mungkin dia tidak memberimu apapun. Styx menoleh untuk melihat ke arah Han Meiren, tiba-tiba menyeringai, dan berkata, sepertinya kamu cukup mengenal Sang Xian. Memang, dia telah memberiku senjata ajaib, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sampai saat yang paling kritis. Petik 2. Apakah masih begitu misterius di depan orang lain? Keluarkan dan biarkan orang lain melihatnya. Han Meiren mengedipkan matanya seperti rubah dan berkata. Jantung Styx melonjak, menoleh, dan berkata, kamu akan bisa melihatnya nanti. Sekarang artefak ajaib ini belum bisa dikeluarkan. Yah, karena itu perintah tuannya, mereka tidak akan memaksanya, kata Han Meiren. Ayo masuk, masuk dan lihat, rasakan situasi umum Lingsu ini, kata Styx. Setelah itu, keduanya berjalan bersama menuju jalan pegunungan di depan. Berbeda dengan perjalanan Fang Yu, keduanya mencapai kecepatan yang sangat cepat sejak mereka memasuki jalur pegunungan. Meskipun mereka tidak terbang dengan ki kekaisaran, ki sejati mereka melekat pada kaki mereka, dan mereka bisa berlari lebih cepat daripada juara perlombaan di antara manusia. Hanya dalam 5 menit, mereka berlari sejauh hampir 5 atau 6 kilometer. Di jalan ini tidak ada perbedaan kecuali jalan pegunungan yang terus berkelok-kelok dan tidak ada ujung yang terlihat. Jalan pegunungan ini tidak sependek yang diharapkan.
Terbang ke puncak gunung terdekat dan lihat. Styx berkata pada Han Meiren di sampingnya. Han Meiren mengangguk, dan keduanya terbang menuju langit. Ledakan, baru saja naik beberapa meter, keduanya tiba-tiba merasakan distorsi ruang di sekitarnya. Rasa pusing memenuhi otak mereka. Wow, setelah 2 detik, pandangan kedua pria itu kembali normal. Mereka berdiri di pintu masuk jalur pegunungan lagi, seperti beberapa menit yang lalu. Han Meiren dan Styx saling memandang, dan kedua matanya terkejut. Lingsu ini berbeda dari lingsu lain yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di sini, ada larangan yang sangat kuat. Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan batasan tersebut, jadi mereka diteleportasi kembali ke asal. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan berlari. Styx bergumam. Adapun Fang Yu, dia masih berjalan maju perlahan, dan jaraknya tidak lebih dari 300 meter dari pintu masuk. Suasana sepi di sekelilingnya. Ini adalah keheningan tertinggi, jenis keheningan yang dapat didengar bahkan jika sehelai rambut pun jatuh ke tanah. Seolah-olah Fang Yu adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh ruangan. Aneh, kemana perginya teratai merah? Dan kedua pemakan sumber itu. Kita semua masuk dari lubang hitam. Bahkan jika kita berada di posisi yang berbeda pada akhirnya, wilayah dari ruang kecil ini pasti terbatas. Seharusnya ada itu bukan jejak induksi. Benar, Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Fang Yu tiba-tiba merasakan. Artinya, tidak mungkin keluar dari jalan pegunungan ini hanya dengan berjalan kaki. Jalan pegunungan yang membentang ke depan tanpa terlihat ujungnya ini kemungkinan besar merupakan formasi atau batasan yang cerdik. Fang Yu merasakan perasaan ini karena ketenangan dunia sekitarnya. Tingkat ketenangan ini terlalu tidak normal. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mengambil keputusan. Meskipun saya bermandikan energi spiritual yang kaya, saya merasa sangat nyaman. Namun dia tidak mau berdiam diri dan membuang waktu. Apalagi di ruang sekecil itu, hukum waktu mungkin tidak sama dengan dunia luar. www.lightnovelpdf.com Jika Anda tinggal di sini selama 1 jam, Anda akan kehilangan banyak hal selama setahun terakhir di luar. Jadi Fang Yu dengan ragu-ragu melompat. Benar saja, sesaat setelah lepas landas, kepalanya terasa pusing, dan segala sesuatu di sekitarnya berbalik. Ketika penglihatannya kembali normal, Fang Yu berdiri di pintu masuk jalur pegunungan lagi. Tentu saja, Fang Yu berpikir sejenak dan menutup matanya. Ada banyak cara untuk mengatasi pembatasan ini. Namun yang paling sederhana adalah dengan menggunakan mata itu. Fang Yu membuka matanya, menahan rasa tidak nyaman di matanya, dan melihat ke jalan pegunungan di depan dan pegunungan di kedua sisi. Pada saat ini, segala sesuatu di bidang pandang Fang Yu berubah menjadi garis-garis rapi. Di antara berbagai hukum, Fang Yu menemukan sumur air tidak jauh di depan. Sumur ini adalah satu-satunya keberadaan aneh di seluruh ruang di depannya. Jelas sekali, ini adalah trigger point dari dunia ini, atau ini adalah sebuah mekanisme. Dilihat dari kenyataan, lokasi sumur ini berada di pintu masuk jalur pegunungan, di balik tembok gunung di sebelahnya. Fang Yu melirik ke jalan pegunungan tak berujung di depan. Jika tidak ada mata wawasan, untuk menemukan sumur ini, Anda harus memutari lingkaran super. Jalur pegunungan ini setidaknya memiliki panjang ribuan kilometer, dan terus berputar-putar. Pada akhirnya, ketika Anda sampai di lokasi yang terpisah dari pintu masuk, Anda dapat menyentuh sumur ini. Keinginan tempat ini benar-benar tidak enak, pikir Fang Yu. Setelah mengetahui lokasi sumur, Fang Yu memutus semua kekuatan hukum yang terlihat di sekitarnya. Setelah itu, dia segera menutup Eye of Insight, menghilangkan rasa tidak nyaman di matanya, dan berjalan ke depan. Fang Yu datang ke tembok gunung di sebelah pintu masuk, dan menghantam tembok gunung dengan pukulan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh tembok gunung diledakkan oleh Fang Yu. Dan sumur di balik tembok gunung juga muncul di depan Fang Yu. Fang Yu melangkah melewati penghindaran yang tajam, berjalan ke sumur, dan melihat ke bawah. Di sumur ini ketinggian airnya sangat tinggi dan airnya agak biru. Fang Yu mengambil sedikit air dari sumur dengan telapak tangannya, mengamatinya sebentar, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Tidak ada bau, namun setelah air masuk ke perut, ada rasa sejuk. Ini adalah cairan yang mengubah aura. Fang Yu sedikit haus, jadi dia memasangnya kembali beberapa kali dengan tangan. Tapi minum dengan cara ini tidak terlalu menyenangkan.
Fang Yu hanya membenamkan seluruh wajahnya ke dalam sumur dan minum secukupnya. Namun begitu wajahnya masuk ke dalam sumur, ia langsung merasa pusing lagi. Boom! Tanah bergetar, dan terdengar suara gemuruh. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar muncul di bawah sumur, seolah-olah dia ingin menyeret seluruh tubuh Fang Yu ke bawah. Fang Yu meraih sisi sumur dengan tangannya dan dengan mudah menahan hisapannya. Namun kemudian dia berpikir sejenak dan melepaskan tangannya lagi. Engah. Akibatnya, Fang Yu tersedot ke dasar sumur. Han Meiren dan Styx bergegas maju, tapi tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Ruang di sekitarnya terdistorsi lagi. Tak lama kemudian, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Mereka sekarang berada di depan sebuah gua besar. Warna pemandangan di hadapannya bukan lagi putih keabu-abuan sebelumnya, melainkan warna perunggu biasa pada tembok gunung. Bagaimana kabarnya? Baik Han Meiren dan Styx tampak bingung. Mereka belum pernah ke Lingsu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini hari ini. Lingsu di Jiangnan tampaknya sangat berbeda dari yang pernah saya masuki sebelumnya. Tadi kita seharusnya berada dalam formasi tertentu, ini adalah pintu masuk yang sebenarnya. Styx berpikir sejenak dan berkata, tapi kita belum melakukan apa-apa, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Han Meiren mengerutkan kening. Aneh sekali. Styx menyentuh dagunya, dan mengerutkan kening. Namun setelah beberapa detik berpikir, alis Styx terentang. Jangan buang waktu untuk berpikir, kami di sini hanya dengan satu tujuan, untuk menangkap makhluk roh, kata Styx. Yah, aku hanya sedikit penasaran. Han Mei berkata sambil tersenyum menawan. Memanggil, tepat ketika keduanya hendak memasuki gua. Aura agung muncul di langit. Makhluk roh muncul, ekspresi Han Meiren dan Styx berubah, dan mata mereka menjadi bersemangat. Mereka baru saja tiba di sini, dan mereka bisa bertemu dengan makhluk roh, semoga beruntung. Saat keduanya berbalik bersama, mereka melihat sesosok makhluk burung penuh api di langit. Makhluk ini berukuran cukup besar, terbang di udara, seperti matahari kecil, dengan cahaya yang menyilaukan dan suhu yang panas. Ini klan Feng, makhluk klan angin. Styx menangis penuh semangat. Di antara makhluk roh, suku Phoenix adalah salah satu ras teratas. Makhluk roh tingkat ini, menangkap satu dan memurnikan asal-usulnya, tidak hanya dapat meningkatkan umurnya, tetapi juga meningkatkan basis budidayanya. Untuk ras semi-roh mereka, makhluk roh seperti itu adalah produk budidaya terbaik. Lakukan, Styx melirik Han Meiren di sampingnya dan berkata, ya, Han Meiren tidak ragu-ragu, menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan pita merah. Ini adalah senjata ajaib eksklusifnya, bernama Sucubus. Dan Styx mengulurkan tangan kanannya, sebuah pedang besar terkondensasi di tangan kanannya. Dia melihat makhluk Phoenix di udara, menyeringai, mengepalkan pedangnya, dan bergegas mendekat. Dalam sekejap, Styx muncul di depan makhluk Phoenix, dan pedangnya menebas leher makhluk Phoenix itu. Makhluk dari klan angin mengepakkan sayapnya. Panggilan, hembusan angin kencang menerpa Styx. Wajah Styx sedikit berubah, dan pedang yang semula mengarah ke depan tertiup kembali oleh angin kencang ini. Di saat yang sama, sosoknya terlempar ke belakang tak terkendali. Orang menawan di tanah melemparkan Sucubus di tangannya. Pita merah itu terbentang terus-menerus di udara, lalu terbang menuju makhluk Phoenix di langit yang penuh api. Pita itu semakin panjang di udara, membentuk lingkaran di sekitar makhluk klan Feng, menyusut dengan cepat, seolah mencoba menjerat makhluk klan angin. Ledakan, makhluk Phoenix tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Itu adalah badai dahsyat lainnya, menyebar ke sekeliling. Pita merah yang menyusut di udara tertiup angin. Bahkan orang-orang yang dingin dan menawan di darat dan Styx di udara pun terhempas oleh gelombang udara ini. Berteriak, makhluk dari klan Feng membuka mulut mereka dan menjerit gemetar. Suara ini sangat tajam, engah. Styx di udara dan orang-orang yang dingin dan menawan di tanah memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Makhluk klan Feng mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Sepasang mata seperti bola api menyapu mereka berdua, seolah memperingatkan mereka. Panggil. Kemudian, terdengar suara siulan, dan makhluk Phoenix ini terbang langsung ke dalam gua. Styx dan Han Meiren melihat ke dalam gua dengan mata terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu dengan makhluk roh yang begitu kuat. Meski hanya bertarung selama 2 ronde, tidak ada pihak yang berusaha sekuat tenaga.
Tapi hanya 2 kepakan sayap ini, dan jeritan yang menghantam jiwa, cukup mengejutkan. Makhluk Phoenix ini jelas bukan makhluk biasa, setidaknya dia setingkat dengan binatang suci. Ada kengerian di mata Styx, dan lebih banyak lagi kegembiraan. Jika makhluk roh tingkat ini dapat menyerap asal-usulnya, sulit membayangkan keuntungannya. Masuk, ayo masuk juga. Styx sadar kembali dan berkata. Pada saat ini, Han Meiren sedikit ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu yakin ingin masuk? Saya khawatir kekuatan makhluk roh barusan akan sulit ditandingi. Mari beritahu masternya terlebih dahulu. Jangan lupa, aku masih memiliki senjata ajaib yang dianugerahkan oleh para dewa di tanganku. Styx memandang Han Meiren sambil nyengir. Han Meiren terkejut, lalu tersenyum, dan berkata dengan menawan, kalau begitu, Saudara Ming, kamu harus melindungi adikku setelah masuk. Kamu tahu, kemampuan tempurku jauh lebih lemah daripada milikmu. Jangan khawatir, denganku, kamu tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Styx tertawa. Setelah itu, keduanya memasuki gua bersama. Di atas tanah. Apa yang terjadi di Museum Baotian dengan cepat menarik perhatian semua pihak. Asosiasi Baotian Budo dengan cepat mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan lubang hitam di reruntuhan. Aura agung yang terpancar dari bawah tanah membuat para pejuang ini tetap diam di tempatnya. Akibatnya, hal-hal tentang lubang hitam dan aura ini mulai menyebar dari mulut beberapa seniman bela diri di Asosiasi Seni Bela Diri, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, dan bahkan ke wilayah lain. Sekelompok prajurit yang mendengar berita tersebut datang ke Museum Baotian satu demi satu. Di bawah sumur, Fang Yu terus tenggelam dan sampai ke kedalaman sumur. Namun anehnya semakin tenggelam, lingkungan sekitar menjadi lebih terang. Fang Yu dapat dengan jelas melihat air spiritual biru pucat di depannya dan segala sesuatu di sekitarnya. Namun nyatanya tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya hamparan air spiritual yang luas seperti lautan. Hanya saja gelombang www.novelringan.com gelombang hisapannya masih ada, terus-menerus menarik Fang Yu ke bawah. Fang Yu melihat ke bawah dan tidak melihat apapun untuk saat ini. Setelah tenggelam seperti ini selama sekitar 10 menit, titik hitam tiba-tiba muncul di pandangan Fang Yu. Semakin tenggelam, bintik hitam ini semakin membesar. Segera, Fang Yu menemukan bahwa ini adalah makhluk humanoid yang gelap. Dan makhluk humanoid ini, semua anggota tubuhnya terjerat rantai perak, lapis demi lapis. Hisap kuat itu dikeluarkan dari makhluk humanoid ini. Segera, Fang Yu datang ke depan makhluk humanoid itu. Ini adalah bagian terdalam dari sumur, dan di bawahnya adalah tanah, dan tidak ada ruang untuk tenggelam. Fang Yu sedikit mengernyit melihat makhluk humanoid gelap di depannya. Makhluk humanoid itu tidak bergerak. Fang Yu tidak bisa melihat materi tubuhnya dengan mata telanjang, tapi itu jelas bukan tubuh dari daging dan darah. Di reruntuhan spiritual klan Feng, ada makhluk humanoid di titik sumur yang digunakan untuk memicu pembatasan. Apa ini? Siapa yang menguncinya di sini lagi? Hei, jika kamu menarikku, kamu harus selalu mengatakan sesuatu, kalau tidak aku tidak akan datang ke sini tanpa bayaran. Fang Yu memandang makhluk humanoid di depannya, dan berbicara dengan energi aslinya. Makhluk humanoid itu tidak merespon. Meski gelap gulita, tidak sulit untuk melihat kepalanya menunduk saat ini. Fang Yu berpikir sejenak, dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendekati makhluk humanoid ini. Kamu adalah? Fang Yu hendak bertanya, apa? Pada saat ini, makhluk humanoid dengan kepala tertunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia membuka mulutnya yang gelap dan mengeluarkan suara yang keras, seolah ingin menelan Fang Yu di depannya. Reaksi Fang Yu sangat cepat, dan tubuh bagian atasnya segera menyusut. Retakan, makhluk humanoid hitam pekat di depannya, mulutnya terbuka lebar, dan dia mengeluarkan suara yang tajam. Percikan besar air keluar dari mulutnya, menunjukkan kekuatan gigitan ini. Saya kira kamu bukanlah hal yang baik, jika tidak, kamu tidak akan dikurung di tempat seperti itu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, makhluk humanoid itu menatap ke arah Fang Yu, dan garis besar fitur wajahnya terlihat samar-samar di wajah yang hitam pekat, yang cukup terdistorsi. Fang Yu juga mengamati makhluk aneh ini seperti roh jahat, sedikit keraguan muncul di matanya. Apakah ini jiwa atau entitas? Dari tampilannya, tidak terlihat seperti suatu entitas. Tapi kekuatannya memang ada. Saat Fang Yu sedang berpikir,
makhluk ini menggerakkan kakinya yang terjerat rantai dan melompat menuju posisi Fang Yu. Kakak, rantai yang menonjol dari tanah ditarik secara paksa, menimbulkan serangkaian suara yang tajam. Saat ini ruang ini, meskipun merupakan dasar sumur, namun dikelilingi oleh air spiritual. Namun semua suara di bawah air terdengar cukup jelas, tanpa terasa berat seperti suara yang ditransmisikan di bawah air. Menghadapi makhluk yang datang, Fang Yu tidak menghindar, tetapi mengepalkan tangan kirinya dan membantingnya ke arah kepalanya. Makhluk gelap itu bereaksi cukup cepat, dan segera mengangkat kedua tangannya dan menyilangkannya ke depan. Tinju Fang Yu menghantam rantai yang melingkari lengannya. Ledakan, dengan suara keras, beberapa rantai langsung putus. Hanya saja jumlah rantai yang terjerat di tubuh makhluk itu sangat banyak, dan sedikit yang putus hanyalah setetes air di ember. Dan Fang Yu, melalui sentuhan pukulan ini, memastikan bahwa makhluk di depannya adalah entitas nyata. Makhluk gelap itu membuka lengan kanannya, mengepalkannya, dan menepuk dada Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak, membiarkan tamparan ini di dadanya. Ledakan, dengan suara teredam, air spiritual di sekitarnya menghantam kolom ini. Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan Fang Yu terbang terbalik hingga jarak lebih dari 10 meter. Fang Yu memandang makhluk humanoid yang berdiri di tempat, seperti nyala api hitam yang menyala, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka makhluk ini memiliki kekuatan sebesar itu. Dalam hal kekuatan pukulan barusan, itu tidak lebih lemah dari Raja Abadi. Kakak, pada saat ini, makhluk hitam pekat itu sekali lagi dengan paksa menarik rantainya dan bergegas menuju Fang Yu. Wow, dengan gerakan tubuh Fang Yu, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan langsung melompat sejauh belasan meter. Sosoknya muncul di belakang makhluk gelap itu, mengangkat kaki kanannya, dan melakukan tendangan voli ke arah kepala makhluk itu. Ledakan, kecepatan hantaman ini begitu cepat sehingga makhluk hitam pekat itu sepertinya tidak bereaksi, dan membentur bagian belakang kepalanya dengan keras dan langsung menghantam tanah. Fang Yu tidak berhenti di situ. Dia bergegas ke puncak makhluk gelap itu, tubuhnya terjatuh, kakinya di punggung makhluk gelap itu. Boom! Seluruh ruang di dasar sumur bergetar hebat. Tubuh makhluk gelap itu tiba-tiba terinjak ke tanah karena pukulan Fang Yu. Fang Yu berjongkok, mengulurkan tangannya untuk meraih kepala makhluk gelap itu, dan mengangkatnya. Bisakah kamu berbicara? Fang Yu bertanya. Makhluk hitam pekat itu hanya mengeluarkan teriakan keras, tiba-tiba menoleh, dan menggigit kepala Fang Yu lagi. Fang Yu tanpa ekspresi, menamparkan wajah makhluk gelap itu dengan tamparan. Bentak, seluruh tubuh makhluk gelap itu terbang keluar. Fang Yu melanjutkan lagi dan menyerang satu demi satu. Sekarang, dia tidak mau memikirkan tentang apa sebenarnya makhluk gelap itu ada. Ayo kita kalahkan. Bang, bang, bang. Di dasar sumur, terjadi serangkaian ledakan dan getaran. Fang Yu meninju dan menendang tubuh makhluk gelap itu, dan itu berlangsung hampir 3 menit sebelum berhenti. Ledakan, makhluk hitam pekat itu dihempaskan ke tanah oleh Fang Yu lagi. Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat makhluk gelap yang tergeletak di tanah. Rangkaian serangannya, apalagi langsung menghantam makhluk ini, setidaknya harus mematahkan lengan atau kakinya. Namun yang mengejutkannya, sepertinya tidak ada tulang di tubuh makhluk gelap ini. Tembakan berturut-turut Fang Yu seperti mengenai sepotong kapas tebal. Meskipun dia mengepal ke daging, dia tidak menyebabkan kerusakan besar. Ini menarik bagi Fang Yu. Bagaimanapun, Raja Abadi, yang mengaku telah menggunakan 100.000 daging dan darah untuk menyusun kembali dagingnya, tidak menahan banyak pukulan di depannya. Retak, Fang Yu berhenti kurang dari 3 detik, dan makhluk gelap yang tergeletak di tanah berdiri lagi. Ia memandang Fang Yu, menyeringai terbuka, membentuk lengkungan aneh, seolah menunjukkan senyuman gila, dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, ia menembak lengan kanan Fang Yu yang terikat rantai. Fang Yu memotong telapak tangannya dan memotongnya di lengan kanannya. Retakan, beberapa rantai lagi putus karena pukulan Fang Yu. Makhluk gelap itu terus menyerang, dan meledakkan kaki kirinya lagi. Mata Fang Yu berkilat, dan dia menunduk ke belakang. Makhluk gelap di depannya memiliki kekuatan dan kekuatan fisik yang sangat kuat, namun gerakan dan kecepatannya sangat kikuk dan lambat. Jenis ini kikuk, tidak wajar, sangat disengaja. Seolah-olah ia sengaja mengungkapkan kekurangannya dan membiarkan Fang Yu menyerang. Pendekatan ini jelas hanya mempunyai satu tujuan.
Makhluk hitam pekat ini ingin menggunakan kekuatan Fang Yu untuk menghancurkan rantai yang terjalin di tubuhnya. Kamu punya sedikit otak, tapi sayang kemampuan aktingmu kurang bagus. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tetaplah di sini sendirian, kata Fang Yu. Ia yakin makhluk hitam pekat di depannya, yang terjebak oleh rantai yang menjulur dari tanah, tidak bisa bergerak terlalu lama. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Pada saat ini, kepala makhluk gelap itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke samping, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan suara serak yang penuh rasa dingin. Bantu aku melepaskan rantai ini. Aku akan memberimu kesempatan besar. Mendengar suara ini, Fang Yu berhenti, berbalik, memandang makhluk gelap dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, sebutkan namamu dulu. Saya bangga, Yang Mulia Ao Tian. Nada suara makhluk gelap itu tiba-tiba menjadi tinggi. Gao Tianao, Yang Mulia Ao Tian. Mata Fang Yu bergerak sedikit, mengingat sejenak, dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Kamu tidak perlu mengenalku, kamu hanya perlu tahu, aku bisa memberimu kesempatan langka dalam 1000 tahun. Makhluk gelap itu berkata perlahan. Kesempatan langka dalam 1000 tahun. Lihat penampilanmu saat ini, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu. Fang Yu tersenyum. Ku bilang, aku Ao Tian. Saat itu aku tak terkalahkan di alam keabadian. Tidak kurang dari 100.000 murid. Jika kamu pernah mengalami usiaku gelombang www.novelringan.com gelombang kamu tidak boleh berani mengucapkan kata-kata tadi. Nada suara makhluk hitam pekat itu tampak sedikit marah, dan berkata. Mendengar kata-kata ini, senyum konyol Fang Yu di wajahnya menjadi lebih cerah, dan berkata, jika kamu begitu kuat, mengapa kamu dikurung di tempat ini? Saat itu, aku memandang rendah para pahlawan, dan tentu saja banyak orang yang iri padaku. Mereka mengatur dan berkonspirasi padaku. Aku mencoba kekuatan terakhirku untuk membunuh bajingan ini, tapi kemudian aku tidak bisa mendapatkan singkirkan mereka. Aku telah membuat rantai khusus, kata makhluk gelap itu. Fang Yu mendengarkan kata-kata makhluk gelap itu, dan senyum di wajahnya tidak bisa ditahan. Dia tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan makhluk ini. Pada waktu itu, dan Yang Mulia Ao Tian ini berkata bahwa dia memiliki tidak kurang dari 100.000 murid. Bukankah ini lucu? Jika pria galak seperti itu benar-benar ada di dunia, bahkan jika Fang Yu tidak memikirkannya, dia tidak akan pernah mendengar nama Ao Tian. Apalagi penjelasan makhluk gelap yang dikurung di sini juga cukup lucu. Kekuatannya terlalu kuat, dia cemburu, dan ditipu oleh Kili, dan akhirnya terkunci di dasar sumur. Namanya masih Yang Mulia Ao Tian. Level namanya, mirip dengan Lin Batian Gaya. Di alam budidaya abadi di mana yang lemah dan yang kuat makan, jika memang ada kekuatan besar dengan lebih dari 100.000 murid, mustahil ada orang yang berani memprovokasi dia. Belum lagi Kili sudah menghitungnya. Makhluk hitam pekat di depannya penuh dengan kekurangan dalam kata-katanya, dan dia jelas menganggap Fang Yu bodoh. Nak, kamu adalah orang pertama yang melihatku selama bertahun-tahun. Ini adalah keberuntungan dan kesempatanmu. Makhluk gelap itu melanjutkan, aku bertarung denganmu hanya untuk menguji bakatmu. Uji bakat. Fang Yu tidak bisa menahan tawa keras ketika mendengar kata-kata ini. Maaf, apa pendapatmu tentang bakatku? Fang Yu bertanya, kekuatanmu sangat kuat, tapi gerakanmu tidak terstruktur dan kamu tidak pandai merapal mantra. Jika kamu membukakan rantai untukku, aku bisa memberimu trik sulap tertinggi. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan terkalahkan. Dunia, kata makhluk gelap itu. Tetapi jika saya tidak terkalahkan, apa yang akan Anda lakukan? Saat itu kita akan dianggap sebagai hubungan guru-murid, bisakah kita tidak bersaing satu sama lain? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Makhluk gelap itu terdiam beberapa saat, jelas tidak memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Fang Yu tersenyum, memandangi makhluk gelap itu. Petik 2 titik. Tidak masalah. Jika kamu membantuku mendapatkan kembali kebebasanku, aku bersedia memberimu posisi ini sebagai orang pertama, kata makhluk gelap itu. Hahaha, Fang Yu tertawa. Makhluk hitam pekat itu sepertinya tidak memahami emosi manusia, dan memandang Fang Yu tanpa berbicara. Tahukah kamu bahwa kamu sangat lucu ketika berbicara? Fang Yu berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak bersikap lucu seperti ini. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Sekarang kamu pertimbangkan baik-baik apakah kamu ingin, kata makhluk gelap itu. Jangan pikirkan itu. Setelah tersenyum,
Fang Yu berkata dengan wajah datar, kamu tidak bisa memperlakukanku sebagai orang idiot. Kamu harus mengarang cerita dengan lebih masuk akal. Pada saat ini, makhluk hitam pekat itu akhirnya menyadari bahwa Fang Yu telah mengetahui kebohongannya. Saya tahu apa yang saya katakan sulit dipercaya, tetapi banyak hal yang tidak dapat dipercaya di dunia ini memang ada. Makhluk gelap itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan lidahmu, meskipun itu benar, aku tidak tertarik untuk menyelamatkanmu. Fang Yu berkata dengan ringan, alasan mengapa kamu dikurung di bawah sumur terlarang semacam ini pasti karena kamu telah melakukan sesuatu yang buruk. Tentu saja, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi, melayang ke atas. Melihat Fang Yu pergi, makhluk gelap itu berhenti berpura-pura, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dari sini? Mendengar kata-kata ini, gerakan Fang Yu berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh ke belakang, dan terus melayang dengan cepat. Dia masuk dari mulut sumur, jadi dia harus bisa keluar melalui mulut sumur. Ketika dia tenggelam sebelumnya, Fang Yu ingat perkiraan jarak dan lokasinya. Selama Anda mendaki sekitar 800 meter, Anda bisa menemukan kepala sumur. Segera, Fang Yu naik ke posisi 800 meter. Namun, dia tidak melihat mulut sumur. Namun saat ini, jika Anda naik, Anda hanya dapat menyentuh lapisan bahan transparan yang sangat keras. Melihat keluar melalui lapisan materi ini, hanya cahaya putih yang dapat dilihat, dan tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Fang Yu membuka mata wawasannya dan mengamati sekeliling. Segera, dia menyadari bahwa apa yang disebut sumur di bawah lokasinya saat ini sebenarnya adalah ruang kecil yang mandiri. Ruang kecil ini seperti manik-manik kaca, dan bagian dalamnya dipenuhi cairan aura biru muda, dipisahkan dari luar oleh ruang yang tebal. Dan terkait dengan makhluk gelap yang terkunci di bawah, tidak sulit menebak bahwa ini adalah penjara air. Target pemenjaraannya adalah makhluk gelap itu. Dan di ruang kecil ini, cairan berisi aura ini bukan hanya berisi aura. Melalui wawasan, Anda dapat melihat bahwa ada banyak hukum dan larangan dalam cairan ini. Dan semua ini untuk menekan makhluk gelap di bawah. Sepertinya aku meremehkan orang itu. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya. Saat ini, dia bisa melihat makhluk hitam pekat itu dengan jelas dengan melihat ke tanah dengan mata wawasan dan mempersempit jarak. Sebelumnya, ia masih penasaran, terbuat dari apa tubuh makhluk tersebut. Sekarang dia tahu, kekuatan pemusnahan. Tubuh makhluk ini sebenarnya terdiri dari kekuatan pemusnahan yang agung dan sangat padat. Bisakah kekuatan pemusnahan membiakkan kehidupan? Fang Yu mengetahui hal semacam ini untuk pertama kalinya. Aku baru saja berdiri di depannya, tapi aku tidak merasakan kekuatan pemusnahan di atasnya. Ini pasti karena penindasan ruang ini telah sepenuhnya menutupi auranya. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Di bidang penglihatan Fang Yu, pemusnahan makhluk hitam pekat ini terbakar seperti nyala api hitam. Rantai yang terikat padanya bersinar dengan cahaya biru pucat. Semburan aura dingin ini dengan kuat menekan kekuatan yang hampir tak terkendali pada makhluk gelap itu. Dari sudut pandang ini, apakah itu makhluk gelap yang dipenjara di ruang bawah tanah atau keberadaan yang membangun ruang bawah tanah, itu jelas bukan keberadaan biasa. Mata Fang Yu sedikit terkejut, tapi dengan cepat menghilang. Betapapun kuatnya makhluk yang dimusnahkan ini, dia tidak tertarik untuk mengetahui pemilik penjara air ini. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan kembali ke Lingsu. Tugas pertamanya sekarang adalah menemukan pembuluh darah spiritual yang mungkin ada di Lingsu, dan kemudian memanfaatkan tren untuk menembus periode pemurnian Qi tingkat 10.000. Segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan. Ruang mandiri. Keberadaan penjara air ini harus dibangun untuk menjaga makhluk musnah di sini secara permanen. Oleh karena itu, pasti tidak ada jalan keluar, dan tidak perlu melanjutkan pencarian. Mata Fang Yu berbinar, berpikir. Karena tidak ada jalan keluar di ruang ini, jika ingin keluar, Anda harus membangun terowongan luar angkasa sendiri. Fang Yu dan Lin Batian pernah menghadapi situasi ini sebelumnya di ibu kota timur. Dao Kong ingin meninggalkan mereka berdua di ruang yang hancur, terjatuh tanpa henti. Saat itu, Fang Yu menyerahkan cincin halus itu kepada Lin Batian, dan Lin Batian membuat terowongan luar angkasa dalam waktu singkat. Teknik membangun terowongan luar angkasa mudah bagi Fang Yu. Namun, karena keterbatasan periode pemurnian,
dia tidak dapat mengintegrasikan dunia, yang membuatnya tidak dapat merasakan keberadaan terowongan luar angkasa. Ini akan menimbulkan suatu situasi. Fang Yu dapat menggunakan kekuatan ruang di cincin halus untuk membangun terowongan luar angkasa. Namun tanpa integrasi dunia, ia setara dengan melukis dengan mata tertutup. Dengan adanya noda, stabilitas dan titik target terowongan ruang angkasa yang dibangun mungkin akan sangat menyimpang. Jika nasibnya sedikit lebih buruk, terowongan luar angkasa mungkin tidak dibangun dengan sempurna, sehingga mengakibatkan keruntuhan total dalam proses melewati terowongan tersebut. Dengan cara ini, orang-orang yang berada di bagian tersebut akan terlempar ke ruang angkasa tanpa akhir dan jatuh selamanya. Tapi saat ini, Fang Yu tidak punya cara yang lebih baik. Dengan kekuatannya, dia memang bisa membuat lubang di ruang di depannya. Namun melakukan hal itu sama dengan runtuhnya terowongan luar angkasa. Fang Yu menerobos ruang ini dan keluar, menghadapi kehampaan yang tak ada habisnya. Saya hanya bisa mencobanya. Fang Yu mengaktifkan cincin halus di jari kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang, menutup matanya dan mulai membangun terowongan luar angkasa sendiri. Saat ini, di tanah. Setelah berita tentang perubahan abnormal di Museum Baotian menyebar, banyak pejuang yang bergegas mendengar berita tersebut. Seperti yang disebut pencarian kekayaan dan bahaya, banyak pejuang melihat lubang di tanah dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Karena Fang Yu telah memicu larangan sebelumnya, para prajurit ini melompat dari lubang di tanah dan bisa langsung mencapai reruntuhan roh yang sebenarnya tanpa harus berjalan di jalan pegunungan lagi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit memasuki Lingsu dan berjalan ke pintu masuk gua besar. Pasti ada banyak harta karun di tempat ini dengan aura agung. Ya, tempat ini seharusnya menjadi peninggalan kekuatan kuno. Jika kita bisa menemukan satu atau dua senjata ajaib, maka kita akan berkembang. Ini kesempatan kita harus melakukannya dengan cepat. Begitu berita ini menyebar, pasti akan ada banyak prajurit yang datang nanti. Para prajurit sangat bersemangat, mata mereka bersinar. Pada saat yang sama, mencari Zenyun dan Shenmu dari batu jiwa roh asli, menggunakan lingkaran teleportasi, datang ke Jiangcheng. Ini Jiangcheng. Pengejaran jiwa ketiga dapat mengunci posisi batu jiwa roh asli. Kata Zenyun penuh semangat. Shenmu tidak membuang waktu lagi, mengeluarkan peta pencarian jiwa, dan segera mendesaknya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua memegang Su Huntu yang jatuh itu dengan penuh harap dan melihat ke titik tetap di atasnya. Namun sekilas, keduanya tercengang. Titik terang pada peta pencarian jiwa menunjukkan lokasi batu jiwa roh asli, yang jauh dari Jiangcheng. Apa yang terjadi? Bagaimana perbaikannya bisa berjalan kembali? Zenyun mengerutkan kening dan bertanya. Shenmu mengeluarkan peta dan membandingkannya. Titik tetap pada peta pencarian jiwa berhubungan dengan kota Baotian yang baru saja mereka tinggalkan. Jiwa roh asli telah dipindahkan ke kota Baotian, kata Shenmu dengan ekspresi terkejut. Bagaimana ini? Mungkin, baru setengah jam yang lalu, pencarian jiwa masih menunjukkan bahwa jiwa roh asli ada di Jiangcheng. Mengapa kita lari kembali ke kota Baotian tempat kita tadi berada? Apakah ada yang tidak beres? Zenyun bertanya dengan ekspresi muram. Masalah dengan peta Suohun adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Itu hanyalah potongan terakhir dari batu jiwa yang kasar. Ini juga merupakan langkah terakhir dari rencana balas dendam mereka di Istana Xian. Saat ini, tidak boleh ada kecelakaan, jika tidak, potongan terakhir dari batu jiwa-jiwa, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menemukannya. Seharusnya tidak salah, batu limpaku yang asli saat ini ada di kota Baotian, kata Shenmu. Zenyun melirik Shenmu dan berkata, kalau begitu kita akan segera kembali ke kota Baotian. Ya, Shenmu mengangguk. Sekitar 5 menit kemudian, keduanya melewati lingkaran teleportasi dan kembali ke kota Baotian lagi. Begitu dia berdiri teguh, Shenmu mengeluarkan peta pencarian jiwa tanpa henti, dan segera mendesak untuk melacak lokasi batu jiwa roh asli lagi. Kali ini positioning Suohuntu keluar dengan cepat. Setelah dibandingkan dengan peta, ditentukan lokasinya. Museum Baotian. Shenmu dan Zenyun saling memandang dan berkendara menuju Museum Baotian bersama. Sepanjang perjalanan, kecepatan guncangan sangat cepat. Saat ini, dia hanya memiliki batu jiwa asli di dalam hatinya. Selama potongan terakhir dari batu spiritual diperoleh, jiwa kakak laki-laki Jiang Dao akan dapat menyelesaikan budidaya,
sehingga cocok dengan senjata ajaib tertinggi. Balas dendam dan kebangkitan Istana Xian akan selesai dengan cepat. Keduanya meledak dalam kemarahan, mencapai kecepatan ekstrim, dan segera mereka sampai di Museum Baotian yang hancur. Melihat pemandangan di depan mereka, keduanya tercengang. Namun segera, mereka merasakan Ki Agung datang dari bawah tanah, dan menemukan lubang di tengah reruntuhan. Saudara Zenyun, batu jiwa roh asli seharusnya ada di bawah, kata Shenmu. Ayo masuk, aura di bawah kuat sekali, mungkin ada hal bagus lainnya, kata Zenyun penuh semangat. Setelah berbicara, Zenyun langsung melompat ke bawah. Shenmu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melompat turun. Semakin banyak aura yang muncul, dan kecepatan para prajurit di luar itu cukup cepat. Han Meiren dan Styx sedang berjalan di sepanjang sungai. Melalui kesadaran spiritualnya, mereka percaya bahwa ujung aliran ini mungkin menjadi sumber energi spiritual. Sekelompok semut, mereka masuk, mereka tidak dapat mempengaruhi apapun. Styx berkata dengan dingin, aku hanya berpikir, haruskah kita mempercepatnya sedikit? Makhluk Phoenix yang kulihat sebelumnya harus terbang kembali ke sarang terdalam, kata Han Meiren. Apakah kamu lupa pelajaran sebelumnya? Ada kemauan tertentu di tempat ini. Jika kamu terlalu cemas, kamu mungkin akan melanggar larangan, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Styx berkata dengan suara yang dalam. Kakak Ming benar, Han Meiren berkata sambil tersenyum, kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, lagi pula tidak ada lawan. Bagian terdalam dari Lingsu. Ini adalah gunung yang sangat tinggi, menjulang tinggi hingga ke awan. Di atas awan tebal adalah puncak gunung ini. Di puncak bukit ada Istana Bobrok. Istana ini berbeda dengan istana manusia. Skalanya sendiri 10 kali lebih besar dari istana manusia. Adapun fasilitas di istana pada dasarnya mirip dengan yang ada di istana manusia. Pada saat ini, di platform tinggi istana, ada makhluk Phoenix dengan api menyala di sekujur tubuhnya, berdiri. Dan di depannya, ada sesosok tubuh yang berdiri. Itu Guren. Pada saat ini, pupil Honglian terbakar dengan api merah, dan beberapa bulu tumbuh di kulit wajah dan anggota tubuhnya. Tempat ini adalah kuil Phoenix. Penguasa ilahi Phoenix tahun ini mengadakan pertemuan pengadilan di sini. Makhluk Phoenix berkata dengan suara, Divine Lord Phoenix. Meskipun Honglian adalah anggota klan Phoenix, dia hanya tahu sedikit tentang Phoenix, dan hanya mendengar sedikit informasi dari ibunya. Tuan ilahi kita dulu memerintah keberadaan semua ras saat itu. Di bawah kepemimpinan mereka juga suku Feng kita dapat melompat menjadi penguasa semua jiwa. Makhluk suku Feng berkata dengan penuh semangat. Mereka, Honglian terkejut. Sebagai anggota klan Feng, kamu tidak tahu bahwa Tuan Dewa adalah saudara kembar. Burung Phoenix adalah laki-laki dan burung Phoenix adalah perempuan. Makhluk klan Feng bertanya dengan heran. Aku benar-benar tidak tahu. Guren menundukkan kepalanya karena malu. Dia lahir di era ketika klan Feng hampir punah, dan dia sama sekali tidak mengetahui sejarah klan Feng. Termasuk ibunya, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang masa lalu klan Feng, belum lagi keberadaan penguasa dewa klan Phoenix saat itu. Jangan salahkan kamu, bagaimanapun juga, Tuan Ilahi telah meninggalkan bumi 10.000 tahun yang lalu, kata makhluk Feng Clan. Berani bertanya pada nenek moyang, dari mana asalmu? Honglian bertanya, saya berasal dari klan Vermilion Bird. Dia pernah mendengar ibunya menyebut suku Suzaku dan mengetahui hubungan erat antara suku Suzaku dan Phoenix. Namun, saya mendengar bahwa suku Vermilion Bird adalah kelompok pertama di antara suku Feng yang menghilang. Segera setelah Feng Huang pergi, klan Suzaku juga menghilang. Dia tidak bisa membayangkan kalau dia masih bisa bertemu dengan nenek moyang suku Suzaku saat ini. Leluhur, aku ingin tahu, saat mengetahui bahwa leluhur di depannya adalah seorang Suzaku, suara Honglian sedikit bergetar. Namun saat ini, Suzaku tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lain. Pembukaan Lingsu pasti akan menarik banyak bajingan tak terkendali, kata Suzaku dengan suara rendah. Seseorang akan datang, Honglian bertanya dengan ekspresi berubah. Yah, dan jumlahnya banyak sekali. Suzaku berkata sambil berbalik, kalau begitu, mari kita mulai secepatnya. Mulai, apa yang dimulai? Guren bertanya dengan bingung. Warisan, kamu berasal dari klan King Luan dan berhasil membuka Lingsu. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah keturunan yang dipilih oleh Guru Dewa.
Warisan klan Feng kami selama ribuan tahun dengan sendirinya akan jatuh padamu, kata Suzaku. Warisan, Feng, warisan Phoenix. Hati Honglian bergetar hebat dan berkata dengan kaget. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, tapi semua keraguanmu mungkin akan terjawab setelah kamu mendapatkan warisan. Waktu hampir habis, ayo kita mulai secepatnya. Suzaku berkata, alasan kenapa aku bisa bertahan sampai hari ini didasarkan pada itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Setelah wasiat itu selesai, aku akan menghilang. Aku, Guren ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Suku Qingluan adalah dekrit cabang dari suku Suzaku. Dengan 70% darah Raja Dewa, Anda memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Phoenix, kata Suzaku. Sambil berbicara, Suzaku mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api yang menyala dengan api merah. Bola api itu melayang di udara, lalu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Setengahnya jatuh di atas kepala Gulian. Yang lainnya gelombang www.novelringan.com gelombang melayang di udara dan tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Suzaku jelas terkejut beberapa saat. Ngomong-ngomong, para dewa itu kembar, dan warisan yang ditinggalkan juga harus dibagi antara pria dan wanita. Suzaku melihat ke arah teratai merah di bawah dan bertanya, apakah kamu memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang memasuki Lingsu bersama-sama? Petik 2. Tidak, Gulian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tidak, bagaimana ini mungkin? Suzaku berkata dengan takjub, jika tidak ada pewaris yang cocok, Lingsu tidak akan pernah dibuka. Dewa ilahi tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Karena Lingsu terbuka, berarti kedua pewaris itu pasti sudah memasuki Lingsu. Selain kamu, pasti ada pewaris di Lingsu. Tapi, Gulian bingung, sama sekali tidak menyadari situasinya. Ingat lagi, apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan? Atau adakah makhluk Phoenix lain yang memasuki Lingsu bersamamu? Suzaku bertanya, hampir semua saudara laki-laki dan perempuan Gulian dibunuh oleh Devourer. Dia tidak memiliki saudara kandung sama sekali. Adapun makhluk Phoenix lainnya memasuki Lingsu bersamanya, itu bahkan lebih mustahil. Ini, benar, saat kamu membuka Lingsu, apakah ada makhluk lain di dekatnya? Suzaku bertanya. Gulian mengerutkan kening dan mengingatnya dengan cermat. Saat Lingsu dibuka, saat itulah dia merasakan panggilan tersebut dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh fosil leluhur. Saat itu, orang yang paling dekat dengannya adalah Fang Yu. Mungkinkah, saya ingat, ada seorang manusia berdiri di belakang saya, dan namanya adalah Fang Yu. Jawab Honglian, manusia, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Tuan Dewa memilih manusia sebagai pewarisnya? Zuke berkata dengan kaget, di bumi 10.000 tahun yang lalu, manusia hanya dapat dianggap sebagai sekelompok hewan tingkat rendah, bukan arus masuk sama sekali. Klan Feng adalah klan terbesar di dunia pada saat itu. Dewa penguasa Phoenix adalah penguasa segala jiwa. Di depan klan Feng yang besar dan kuat, klan manusia pada saat itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai koloni semut. Inilah mengapa Suzaku bereaksi sangat keras. Bagaimana warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Phoenix bisa memilih manusia sebagai pewarisnya? Tidak mungkin manusia itu, pikirkan lagi. Apakah ada makhluk dari ras yang sama? Tanya Suzaku. Honglian tidak meragukan perkataan Honglian, dan percaya bahwa Fang Yu adalah manusia dan tidak memiliki hubungan dengan klan Feng. Namun saat dia menyentuh tulang leluhurnya dan membuka Lingsu, orang yang paling dekat dengannya memang Fang Yu. Dan jika Anda menelusuri orang-orang di sekitarnya saat itu berlebihan. Lagi pula, itu ada di museum, dengan begitu banyak turis di dekatnya, dan seorang penjaga keamanan berlari ke arahnya. Tapi dalam analisis terakhir, tidak peduli berapa banyak orang di sekitarnya, mereka semua adalah manusia. Jika memang ada makhluk dari ras yang sama di sampingnya, bagaimana mungkin Gulian tidak merasakannya? Leluhur Suzaku, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Setelah sekian lama mengingatnya, Gulian menggelengkan kepalanya dan berkata, Suzaku menatap Gulian, sayapnya terbakar dengan cian bergetar sedikit di belakangnya, sangat cemas. Warisan Dewa Penguasa Phoenix telah dipanggil keluar dari tubuh. Di antara mereka, Huang, yaitu separuh perempuan, telah jatuh di kepala Honglian, dan Honglian telah dipilih sebagai pewaris. Tapi separuhnya lagi milik burung Phoenix, dan separuh jantannya masih tergantung tinggi di udara.
Ini menunjukkan bahwa pewaris Feng belum tiba. Sebagai saudara kembar, burung Phoenix harus diwariskan pada saat yang sama. Namun kini, identitas dan lokasi pewaris lainnya pun masih belum jelas. Dengan cara ini, warisan terhenti. Bagi Suzaku, ini jelas merupakan berita buruk yang sangat besar. Sebagai makhluk yang seharusnya sudah lama meninggal, ia dapat hidup di pasar roh untuk waktu yang lama karena wasiat yang ditinggalkan oleh penguasa Dewa Phoenix. Hal ini akan memaksanya untuk terus berlanjut hingga saat ini. Bisa dibilang Suzaku sudah sendirian di Lingsu selama puluhan ribu tahun, hanya menunggu momen penyerahan warisan. Warisan, tidak boleh ada kecelakaan. Lingsu, karena Lingsu bisa dibuka, maka kedua pewarisnya pasti sudah memasuki Lingsu. Saya hanya perlu mencari keberadaan yang memenuhi karakteristik warisan di seluruh wilayah Lingsu. Suzaku segera menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menutupi seluruh Lingsu. Dua sosok muncul di pintu masuk gua di luar Lingsu. Saudaraku, setelah masuk, auranya semakin melimpah. Senmu berkata dengan penuh semangat. Zenyun di samping semakin menunjukkan senyuman. Tempat semacam ini mungkin merupakan peninggalan kekuatan kuno, dan pasti ada banyak hal baik. Mereka datang untuk mencari batu jiwa roh yang asli, tetapi mereka tidak sengaja menemukan tempat seperti itu. Itu bukanlah nasib buruk. Senmu, katamu, haruskah kita memanggil semua junior dan adik perempuan? Singkirkan semua hal baik di sini sebanyak mungkin, kata Zenyun dengan rakus. Saya pikir, kita harus mencari tahu situasinya di sini terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk memberitahu. Kata Senmu setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu ayo masuk. Seharusnya ada banyak biksu berkumpul di sini. Aku bisa merasakan aura mereka. Mata Zenyun menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan sudut mulutnya terangkat. Namun, semakin banyak orang, semakin baik. Mereka dapat membantu kita menemukan hal-hal baik dan merebutnya kembali nanti. Baiklah, masuklah. Senmu mengangguk dan berkata, Selalu ada prajurit asing yang memasuki Lingsu. Dan prajurit yang memasuki Lingsu sebelumnya telah mencapai posisi yang lebih dalam. Ada banyak ruang di dalam Lingsu, dan ada banyak arah yang dapat dipilih. Beberapa pejuang memilih untuk berjalan lurus ke arah yang sama, dan banyak pejuang beralih ke arah lain. Hanya saja, selama mereka berjalan, para pejuang tidak melihat apapun selain berbagai pemandangan. Artefak magis tingkat tinggi yang dibayangkan, tumbuhan di atas tingkat 1000 tahun, atau makhluk roh tingkat tinggi, tidak ada yang muncul. Namun aura di seluruh Lingsu masih kuat. Energi spiritual inilah yang memberikan keyakinan besar pada kelompok pejuang ini dan terus mencarinya. Di antara banyak prajurit, 4 prajurit yang berjalan paling cepat datang sebelum Yi Hongquan. Mereka berjalan hampir setengah jam dan akhirnya sampai di tempat ini. Mata air di depan sepertinya adalah akhir dari arah ini. Pasalnya, ketiga penjuru mata air tersebut semuanya dikelilingi bebatuan yang menjulang tinggi. Hei, aku tidak menuju ke arah yang benar. Aku tidak bisa melanjutkan. Seorang pejuang berkata sedikit putus asa. Aku akan membicarakannya saja. Benar kalau percabangannya hanya menuju ke arah sebelumnya. Kamu harus berbelok. Tidak apa-apa sekarang. Prajurit lain mengeluh. Apa yang kamu lakukan begitu sedih? Naik dan lihat, bagaimana jika bayinya disembunyikan di mata air. Seorang prajurit muda berjalan langsung menuju mata air di depan. Mata airnya sangat jernih, berdiri di tepi pantai, melihat ke bawah, semua yang ada di mata air itu tidak terhalang. Lihat, tidak apa-apa, pergi sejauh ini tanpa hasil. Ketiga pendekar yang mengikuti dari belakang semakin putus asa setelah melihat air bersih di mata air tersebut. Prajurit muda itu juga menghela nafas. Mereka memang menuju ke arah yang salah. Sekarang kembalilah dan pilih cara lain, meskipun ada hal yang baik, saya khawatir itu akan diambil oleh pejuang lain. Sepertinya kita sudah tidak bernasib seperti itu lagi. Terima saja, aku capek, minumlah air liur dulu. Seorang prajurit parubaya botak berjalan langsung ke mata air, berjongkok, mengangkat sedikit mata air dengan kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Setelah meminum mata air ini, wajah prajurit parubaya itu tiba-tiba berubah. Ledakan, semburan amarah tiba-tiba meledak di tubuhnya. Apa yang terjadi? 3 seniman bela diri di dekatnya, Kiki memandang seniman bela diri parubaya ini. Prajurit parubaya itu membuka matanya lebar-lebar dan dipenuhi kegembiraan.
Dia menoleh untuk melihat ketiga prajurit itu dan gemetar, saya telah menerobos. Saya telah berhasil menerobos ke alam master. Apa? Ekspresi ketiga prajurit lainnya berubah. Prajurit Parubaya ini baru saja menyesap mata air, mengapa dia tiba-tiba menerobos? Mereka belum pernah mendengarnya, dan mereka bisa menerobos air minum. Itu benar, kalian semua tahu bahwa aku telah lama terjebak dalam kemacetan alam bawaan tingkat 12. Baru saja, aku meminum seteguk mata air dan merasakan aura murni mengalir melalui meridian di tubuhku. Lalu aku mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam master. Seniman bela diri Parubaya itu begitu bersemangat hingga matanya memerah. Terlepas dari apakah ketiga temannya percaya atau tidak, dia menoleh gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat ke mata air jernih di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan seluruh kepalanya ke dalam mata air dan dengan rakus meminumnya, mata air. Melihat penampilannya, ketiga prajurit lainnya saling memandang. Nafasnya sepertinya benar-benar telah mencapai Grandmaster. Bukan hanya sekarang, prajurit muda itu membuka matanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat minum mata airnya." Segera, ketiga prajurit itu bergegas menuju mata air seperti serigala lapar, meniru prajurit Parubaya, membenamkan seluruh kepala mereka di mata air, menyeruput mata air tersebut. Sambil meminum mata air tersebut, nafas mereka berempat naik dengan cepat. Di Lingsu. Tetapi bahkan prajurit tercepat pun saat ini berada di pusat Lingsu. Satu-satunya orang yang telah mencapai posisi terdalam Lingsu adalah Styx dan Han Mei. Saat ini, keduanya melaju kencang, dan setelah melewati hutan lebat, mereka sampai pada posisi yang lebih luas. Melihat ke kejauhan dari sini, seseorang dapat melihat gunung demi gunung, gunung tak berujung, serta awan dan kabut. Di antara sekian banyak gunung, ada sebuah gunung tinggi yang menonjol. Gunung ini sangat tinggi, terletak di sudut pandang terjauh, menjulang tinggi hingga ke awan, bahkan letak lereng gunungnya pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Styx dan Han Meiren memandangi gunung tinggi di kejauhan, dan ada secercah cahaya di mata mereka. Sebagai dua jenderal, kemampuan sensorik mereka cukup kuat. Meski jaraknya jauh dan konsentrasi aura di sekitar mereka sudah mencapai titik ekstrim, mereka masih bisa merasakan ada aura yang lebih kuat dari puncak Gunung Dewa. Makhluk Phoenix yang kulihat di pintu masuk gua tadi kemungkinan besar ada di sana. Styx menyipitkan mata dan berkata, "Tapi kita mungkin perlu waktu untuk lewat dari sini," kata Han Meiren. "Tidak masalah, Yuki terbang," kata Styx. Setelah berbicara, dia adalah orang pertama yang melepaskan energi aslinya dan melayang di udara. Saat dia melayang, wajah Styx sedikit berubah. "Saudara Ming, ada apa?" Han Meiren bertanya. "Benar saja, masih ada sejumlah penindasan, tapi tekanannya tidak besar, kamu bisa menerimanya, ayo pergi." Setelah Styx berkata, dia terbang menuju gunung yang menjulang tinggi di depan. Han Meiren juga melepaskan energi aslinya dan terbang ke udara. Gelombang paksaan muncul di langit dan menimpanya. Kekuatannya tidak sekuat Styx, jadi tekanan seperti ini masih berdampak besar padanya. Han Meiren mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan cermin pecah muncul di tangannya. Dia bermeditasi Fajue di dalam hatinya, dan cermin ini memasang tirai tipis, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan cara ini, paksaan yang diberikan padanya berkurang drastis. Han Meiren menghela nafas lega, dan melihat ke arah Styx yang terbang ratusan meter jauhnya, dan dengan cepat menyusulnya. "Hanya tekanan kecil ini, apakah kamu memerlukan senjata ajaib?" Styx menoleh dan menatap Han Meiren yang mengikuti, lalu tersenyum. "Oh, Saudara Ming, saya seorang wanita dengan tubuh yang halus. Mengapa kamu begitu perkasa? Mengapa kamu membatalkan orang lain? Sungguh menyedihkan." Han Mei berkata dengan pandangan pucat ke arah Styx. Styx tersenyum, dan berkata, "Karena kita semua menggunakan senjata, ayo kita percepat." Setelah berbicara, keduanya meningkatkan kecepatan mereka pada saat yang sama dan dengan cepat bergegas menuju pegunungan yang jauh. Di bawah sumur, Fang Yu menggunakan kekuatan ruang di cincin halus untuk secara paksa membangun terowongan luar angkasa tanpa persepsi dan mata hitam. Setengah jam telah berlalu, Fang Yu masih memejamkan mata, mensimulasikan penampakan terowongan luar angkasa di dalam hatinya, perlahan membangun terowongan luar angkasa. Jika bisa mengintegrasikan dunia, pembangunan terowongan luar angkasa akan menjadi cukup sederhana,
cukup gunakan kekuatan ruang untuk memadatkan penghalang terowongan tersebut. Tapi Fang Yu tidak bisa melakukan ini, jadi dia hanya bisa melakukannya perlahan, hanya mengandalkan intuisi untuk mengoperasikannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Fang Yu berada dalam kondisi konsentrasi ekstrim. Meskipun dia tidak bisa mengintegrasikan dunia, dia masih membayangkan secara kasar garis terowongan luar angkasa di dalam hatinya. Pada saat yang sama, konstruksi akan segera selesai. 1 jam kemudian, Fang Yu akhirnya menyelesaikan pembangunan terowongan luar angkasa. Namun, hal ini belum berakhir. Ia juga harus menemukan lokasi yang cocok untuk menghubungkan pintu keluar terowongan luar angkasa ke ruang tempat Lingsu berada. Karena dia melewati sumur di Lingsu, dia memasuki ruang penjara air ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat kembali ke dunia luar secara langsung. Dia harus kembali ke Lingsu terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke dunia nyata dari pintu keluar Lingsu. Oleh karena itu, langkah setelah pembangunan terowongan luar angkasa ini lebih sulit. Meskipun dia pernah berada di ring halus sebelumnya, dia menggunakan teknik teleportasi. Namun, metode teleportasi ini hanya didasarkan pada dunia asli, dan tidak dapat efektif di ruang independen ini. Fang Yu harus menemukan lokasi ruang di mana Lingsu berada dan mendesain ulang teknik rumit untuk menghubungkan kedua ruang tersebut. Tetapi untuk saat ini, Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang ruang tempat dia berada, dan bahkan tidak dapat menemukannya, apalagi ruang di mana Lingsu terhubung. Saya hanya dapat menemukannya secara perlahan. Fang Yu membuka mata wawasannya dan menarik pandangannya keluar ruang ini. Namun dengan cara ini, yang dia lihat adalah kehampaan yang tak ada habisnya dan ruang independen yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalamnya. Dilihat dari tampilannya, ruang tempat Lingsu berada tidak jauh berbeda dengan ruang mandiri lainnya. Itu adalah titik cahaya kecil seperti bola kaca. Oleh karena itu, menemukan ruang Lingsu dengan mata wawasan sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, yang sangatlah sulit. Ku bilang, hanya ada satu cara kamu ingin keluar, dan itu adalah membuka rantainya untukku. Saat ini, suara serak memasuki telinga Fang Yu, mengganggu pikiran Fang Yu. Fang Yu tahu bahwa ini adalah suara makhluk di bawah yang dipadatkan oleh kekuatan pemusnahan. Bagaimana dengan membuka kunci rantainya? Bisakah kamu terbang begitu saja? Fang Yu bertanya. Saya tahu lokasi pintu keluarnya. Kata pemusnahan. Apa yang kamu katakan, aku tidak akan percaya sepatah kata pun, kata Fang Yu. Tentu saja kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya, jadi habiskan saja di sini. Annihilation mencibir dan berkata, lagi pula, saya sudah lama berada di sini. Tinggal lebih lama tidak menjadi masalah bagi saya. Bagaimana dengan Anda? Anda hanyalah manusia, umur Anda terbatas, Anda pasti akan terjebak di sini. Diam, jangan banyak bicara omong kosong. Fang Yu menyela roh pemusnahan dan berkata, makhluk yang dimusnahkan di dasar sumur diganggu oleh Fang Yu, tinjunya mengepal. Jika bukan karena terjebak di tempat ini dan energi seluruh tubuh terkunci, itu akan membunuh manusia di depannya dengan cara yang paling kejam. Sejak kelahirannya, siapa namamu? Pemusnahan terdiam beberapa saat dan bertanya, ingin membalas dendam padaku di masa depan. Namaku Fang Yu, ingat, kata Fang Yu. Saya akan ingat Anda, pemusnahan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sebutkan nama aslimu, jangan katakan apapun yang membanggakan surga dan kebanggaan, kata Fang Yu. Aku tidak punya nama, tapi mereka semua memanggilku, Miling. Nada kalimat ini tidak berubah, namun penuh makna hikmat. Mendengarkan suara ini saja sudah membuat orang merasa sangat dingin dan gemetar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Bahkan Fang Yu merasakan hawa dingin di punggungnya. Basmi, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Dia belum pernah mendengar nama ini. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan jika ada keberadaan seperti kepunahan dalam jangka waktu ini, meskipun dia belum pernah bertemu, setidaknya dia pernah mendengar namanya. Dan itu terkait dengan tempat di mana saya melihat roh kematian. Lingsu yang tiba-tiba terbuka, yaitu, sisa-sisa klan Feng kuno, sumur di pintu masuk. Miling berkata, telah dikunci di sini selama bertahun-tahun. Situasi ini menggambarkan satu hal. Roh kepunahan ini, kemungkinan besar muncul sebelum Fang Yu lahir. Dengan kata lain, kemungkinan besar ada di zaman kuno. Kemungkinan besar berada pada periode yang sama dengan klan Phoenix legendaris. Berpikir seperti ini,
Fang Yu memandang makhluk di bawah dengan sedikit terkejut. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan makhluk yang bertahan lebih lama darinya. Roh pemusnahan ini, bagaimana bisa ada? Styx dan Han Meiren menghabiskan lebih dari 10 menit mendekati gunung. Namun semakin dekat Anda ke pegunungan, semakin kuat tekanan dari langit. Gelombang www.novelhall.com gelombang ketika mencapai posisi sekitar 300 meter dari pegunungan, Styx dan Han Meiren tidak dapat menahannya lagi. Terutama Han Meiren, meskipun cermin pecah itu memasang perisai dan menghancurkan banyak paksaan, dia tetap tidak tahan menghadapi paksaan yang semakin kuat. Di tempat ini sekarang, setiap 1 meter ke depan, tekanan udara akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saya tidak bisa melakukannya lagi, Saudara Ming, saya harus jatuh kembali ke tanah. Wajah Han Meiren memucat dan langsung tertunduk. Faktanya, Styx juga mendukungnya secara ekstrim. Tetapi karena ada Han Meiren di sampingnya, dia mempertahankan martabatnya. Kini Han Meiren yang pertama mendarat, yang dianggap memberinya langkah. Jadi Styx pun jatuh ke tanah. Kembali ke tanah, paksaan itu hilang. Han Meiren berkeringat di dahinya, terengah-engah, melihat ke sisi Styx, tersenyum pahit, Saudara Ming, sepertinya kita harus naik perlahan. Saat ini, pipinya memerah, dan orang yang dingin dan berkeringat bahkan lebih menarik. Tapi Styx tidak berniat melakukan ini. Dia memandangi gunung yang tinggi lebih dari 200 meter dan jalan pegunungan yang berkelok-kelok, mengerutkan kening. Gunung ini setidaknya tingginya lebih dari 1 kilometer. Butuh banyak waktu dan tenaga fisik yang besar untuk naik seperti ini. Dan untuk mencapai puncak gunung tidak semuanya baik-baik saja, Anda harus berhadapan dengan makhluk Phoenix. Dilihat dari pertarungan sebelumnya di luar gua, makhluk Phoenix ini sangat kuat, dan pastinya tidak mudah untuk menghadapinya. Ia harus bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Oleh karena itu, kekuatan fisik harus dijaga. Sepertinya kita hanya bisa meminum pil roh yang diberikan Sang Xian kepada kita. Styx memandang Han Meiren dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pil roh itu, haruskah digunakan di tempat seperti itu? Han Meiren bertanya dengan ekspresi berubah. Ya, kita tidak bisa menghabiskan kekuatan fisik kita untuk mendaki, dan sekarang waktunya sangat mendesak, menurutku reruntuhan spiritual ini tidak akan dibuka terlalu lama. Styx berkata dengan suara yang dalam. Perkataan Stygian sangat masuk akal, dan Han Meiren tidak membantahnya. Namun, pil roh yang diberikan Daokong Sang Xian kepada mereka sangatlah berharga, dan setiap jenderal hanya dapat memiliki satu, dan dia benar-benar enggan menggunakannya seperti itu. Jangan ragu, jika kita berhasil menangkap makhluk klan Phoenix kali ini, makhluk abadi pasti akan memberi kita hadiah, dan pil roh itu bukan apa-apa, kata Styx. Setelah berbicara, Styx menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan botol obat kecil berwarna hijau. Kemudian, dia menuangkan pil roh ke dalam botol obat ke tangannya. Begitu pil roh ini muncul di udara, ia segera mengeluarkan aroma obat yang sangat kuat. Pil roh darah terbuat dari esensi dari 100 jenis makhluk roh. Sekali diminum dapat merangsang seluruh potensi yang ada dalam tubuh dalam waktu singkat dan memperoleh aura yang banyak. Singkatnya, fungsi pil roh darah adalah untuk mengaktifkan seseorang ke kondisi terkuat. Styx melirik Han Meiren, memasukkan pil roh ini ke dalam mulutnya dan menelannya ke dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara teredam di tubuh Styx. Mata Styx terbuka lebar, dan urat biru muncul di dahinya. Apa? Dia meraung, membuka lengannya, dan pembuluh darah di lengannya juga menonjol keluar dan terlihat jelas. Bum-bum. Ada serangkaian suara keras di tubuhnya. Di saat yang sama, nafas yang keluar darinya juga meroket. Proses ini berlangsung hampir 1 menit. Selama periode ini, Styx terangkat ke langit dan meraung, suaranya tidak pernah terputus. Namun auman ini bukanlah auman yang menyakitkan, melainkan auman yang dikeluarkan. Kakak, pada saat ini, seluruh tubuh terus-menerus menguapkan untaian gas merah, dan suhu di sekitarnya meningkat. Layak menjadi dewa, layak menjadi pil roh darah. Styx menyeringai. Han Meiren memandang Styx dan bertanya, Saudara Ming, bagaimana perasaanmu? Bagus, bagus sekali. Aku merasa diriku yang sekarang bisa menghancurkan gunung di depanku dengan 1 pukulan. Kata Styx. Mendengar perkataan Styx, Han Meiren mengertakkan gigi dan tidak ragu lagi. Dia langsung mengeluarkan pil roh darah dan meminumnya. Semenit kemudian,
Han Meiren juga memasuki kondisi Styx, mengeluarkan gas merah ke seluruh penjuru. Pil roh darah yang dibentuk oleh esensi dan darah ratusan makhluk roh membuat mereka berdua memasuki kondisi melampaui diri mereka sendiri puluhan kali lipat pada saat yang bersamaan. Ledakan. Setelah itu, keduanya melepaskan energi aslinya lagi dan naik ke udara. Setelah meminum pil roh darah, tekanan di langit tidak lagi sulit untuk mereka tolak, melainkan mudah. Di atas gunung, Suzaku menyapu semua makhluk yang memasuki Lingsu dengan pengetahuan ilahinya. Mereka semua adalah manusia, dan mereka semua adalah manusia yang lemah seperti debu. Manusia-manusia ini, bagaimana Hede bisa mewarisi kekuatan Dewa Penguasa Phoenix? Namun situasi saat ini cukup mendesak. Tidak mungkin berhenti di tengah jalan dalam mendapatkan warisan. Pewaris lain pasti ada di dalam Lingsu, tapi kenapa tidak bisa ditemukan? Suzaku sedang berpikir dengan cemas, dan saat ini dia merasakan kedua nafas itu mendekat. Kesadaran ilahi sedikit menyusut, dan ia melihat orang-orang Styx dan Han Mei yang naik dengan cepat menuju puncak gunung. Manusia sialan, bagaimana mereka bisa menerobos larangan dan bangkit begitu pesat? Suzaku menoleh ke arah Guren. Saat ini, teratai merah juga dalam keadaan kebingungan. Setengah bola api yang terbakar bersama Cian telah tergantung di atas kepalanya. Tapi dia tidak bisa merasakan energi yang terkandung di separuh bola api ini, tapi melihat separuh bola api itu, dia terpesona. Kekaguman semacam ini datang dari lubuk jiwa dan terukir di dalam darah. Jika ahli waris lain tidak dapat ditemukan, warisan tidak akan dilanjutkan. Suzaku berkata dengan cemas, sekarang ada dua manusia yang mendekati kita. Mereka pasti akan mengganggu kemajuan warisan. Waktu kita sangat mendesak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Guren bertanya, manusia bernama Fang Yu yang kamu sebutkan tadi, di mana dia? Bisakah kamu menemukannya? Suzaku bertanya, saat ini, ia hanya bisa mempercayai apa yang dikatakan Gulian di awal. Mungkin, pewaris laki-laki lain yang dipilih oleh Phoenix adalah Fang Yu. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu harus diizinkan datang ke tempat ini untuk memverifikasi apakah dia penerusnya. Aku berpisah darinya sejak aku memasuki Lingsu, dan sekarang aku ingin menemukannya, ngomong-ngomong. Hong Lian mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Fang Yu. Namun begitu dia mengeluarkan ponselnya, dia menyadari bahwa tidak ada sinyal sama sekali di ruang mandiri ini. Saat ini, tidak ada cara untuk menemukan Fang Yu. Suzaku merasa cemas seperti semut di panci panas. Misinya sebagai roh penjaga warisan adalah menyelesaikan penyerahan warisan Phoenix. Tapi sekarang, warisan tidak bisa dilanjutkan. Tapi asal-muasal Dewa Penguasa Phoenix telah dipanggil olehnya dan tidak dapat dipulihkan. Situasi saat ini sulit untuk menunggangi harimau. Satu-satunya pilihan adalah mencari pewaris lain. Boom! Saat Suzaku sedang memikirkan solusinya, Styx dan Han Meiren, yang meminum pil roh darah, telah mendekati kuil Phoenix di puncak gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Suzaku menoleh dan melihat ke arah di sampingnya, sayapnya mengepak, dan dia membuka mulutnya dan menangis panjang. Wow, seluruh puncak gunung langsung berguncang. Setelah itu, pilar batu yang berada di tepi kuil Phoenix bersinar secara berurutan. Sinar cahaya ini mengelilingi seluruh kuil Phoenix, membentuk jaring pelindung untuk mengisolasi dunia luar. Warisan kekuatan burung Phoenix adalah masalah besar dan serius, dan tidak boleh dinodai oleh kekuatan luar. Suzaku langsung mengatur barisan pertahanan kuil Phoenix, hanya untuk menghentikan Styx dan Han Mei. Saat ini, kedua orang ini sudah sampai di pinggiran puncak gunung. Melihat lapisan cahaya di depan mereka, Styx dan Han Meiren saling memandang. Sepertinya makhluk Phoenix sudah mengetahui bahwa kita akan datang. Mulut Styx meringkuk dan berkata, sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Sebelum melihat kita, dia menggunakan perisainya terlebih dahulu. Han Meiren berkata dengan hati-hati. Stigmi mendengus menghina, dan berkata dengan bercanda, biarkan aku mencoba seberapa kuat aku setelah meminum permaisuri pil roh darah. Kamu berdiri saja di sini dan tunggu aku menembus perisai ini. Oke, orang-orang di sini untuk mendukungmu pada saudara Ming. Kata Han Meiren. Styx melihat jaring pelindung tebal di depannya, memutar lehernya, mengepalkan tinjunya, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Kemudian, mata Styx basah kuyup, dan dia bergegas menuju jaring pelindung di depannya. Ledakan, tinju Styx menghantam jaring pelindung dengan keras, dan terdengar suara keras.
Seluruh puncak gunung berguncang hebat. Wajah Vermilion Bird dan Red Lotus di platform tinggi kuil Phoenix berubah. Dan kekuatan kedua lawannya cukup kuat. Formasi pertahanannya, saya khawatir tidak akan bertahan lama, kata Suzaku dengan suara yang dalam. Biarkan aku keluar dan mengusir mereka, kata Guren. Tidak, kamu telah dikunci oleh sumber Tuhan, dan tidak bisa bergerak lagi. Suzaku berkata, biarkan aku pergi. Setelah berbicara, Suzaku terbang menjauh dari kuil Phoenix dan bergegas ke tepi gunung. Hubungi Fang Yu. Guren menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa, tapi tidak bisa memikirkan cara apapun. Di bawah penjara bawah tanah. Fang Yu masih mencari ruang Lingsu tanpa tujuan. Namun cara ini terlalu sulit ditemukan, dan kemungkinan menemukannya sangat kecil. Saya telah berada di penjara air selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang tidak buruk memiliki teman manusia. Miling telah menyampaikan kepada Fang Yu, aku bisa melihat umur panjangmu perlahan-lahan habis dan melihatmu mati, kan? Ini sangat menyenangkan bagiku. Taktik menyebalkan seperti ini, jika Anda mengubah orang lain, Anda mungkin tidak bisa menolaknya. Tapi kondisi pikiran Fang Yu sudah dilatih dan ditenangkan. Dia tahu tujuan Miling melakukan ini, dia pasti tidak akan tertipu. Sedangkan untuk menemukan ruang Lingsu gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa dia bisa menemukannya. Aku telah melihat banyak tulang yang lebih besar dari manusiamu. Tulang-tulang itu benar-benar seputih salju dan rusak seiring berjalannya waktu. Miling melanjutkan, kamu telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, mulutmu pasti memikul tanggung jawab yang besar. Fang Yu menyela kata-kata Miling. Mereka bersatu dan ingin menyingkirkanku. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku adalah tubuh yang abadi. Jadi mereka hanya bisa memilih untuk menahanku di sini. Bagaimana kalian manusia yang rendah hati mengetahui hal-hal ini? Kata-kata Fang Yu barusan sepertinya membuat Miling marah, membuat nada bicara Miling gelisah. Boom, Fang Yu hendak berbicara, tapi tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat kuat. Nafas ini tidak datang dari dalam ruang ini, melainkan dari luar angkasa. Lingsu, ledakan energi spiritual ini kemungkinan besar berasal dari reruntuhan spiritual. Nafas ini setara dengan cahaya penuntun. Fang Yu menoleh, dan Eye of Insight dengan cepat mengunci salah satu ruang independen. Setelah itu, Fang Yu menutup matanya dan segera memposisikan pintu keluar terowongan luar angkasa yang dibentuk oleh kekuatan ruang ke ruang kecil tempat aura meledak. Kuiling, kan, selamat tinggal. Tidak, kami seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi, selamat tinggal. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara, Fang Yu segera mendesak cincin kosong itu. Tidak, Miling meraung, dan berlari ke atas, sepertinya ingin bergegas ke tubuh Fang Yu dan memaksa Fang Yu untuk tetap tinggal. Tapi rantai jauh di bawah tanah menahannya dengan kuat, dan tingginya tidak bisa lebih dari 10 meter. Wow, Fang Yu bersinar dengan cahaya. Di dalam Lingsu, kuil Phoenix. Jaring pelindung yang dibentuk oleh pilar-pilar batu di tepi gunung telah dihantam oleh Styx dan orang-orang dingin satu demi satu. Boom! Seluruh puncak gunung berguncang hebat, membuat kuil Phoenix yang telah membusuk tampak runtuh. Perisai ini cukup kuat, Styx menyeringai, menunjukkan senyuman nakal. Dia penuh dengan gas merah, dan sekarang seluruh tubuhnya berada dalam kondisi puncak, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan sangat menakutkan. Saudara Ming, tinggallah lebih lama lagi, jika seluruh puncak gunung runtuh, kita mungkin kehilangan banyak harta karun. Han Meiren berkata dengan lembut dari samping. Itu sudah ada di sini. Mata Styx basah kuyup, dan dia melangkah mundur agak jauh. Wajah Han Meiren berubah lurus, dan dia melangkah mundur. Nafas yang sangat kuat dengan cepat mendekati posisi mereka. Sebelum Suzaku terbang menuju perisai, sepasang murid yang terbakar api menatap ke arah dua sosok di luar. Itu benar-benar dua orang ini. Saat aku berada di luar gua tadi, mereka harus ditangani. Tempat ini bukanlah sesuatu yang kalian manusia bisa masuki. Aku akan memberimu kesempatan untuk mundur, jika tidak, kata Suzaku dengan nada serius, termasuk peringatan. Styx dan Han Meiren di luar perisai mendengar kata-kata ini dan saling memandang, mata mereka penuh kegembiraan. Makhluk roh yang bisa berbicara, makhluk Phoenix ini pasti peringkatnya tidak rendah. Bagaimanapun, makhluk Phoenix ini harus ditangkap. Di dunia ini, ada tempat yang tidak bisa dikunjungi manusia. Jangan sombong. Stigrin tersenyum dingin,
bergegas ke perisai itu lagi, mengepalkan tangan kanannya, meledakkan energi yang menyebalkan, dan meledakkan perisai itu dengan keras. Boom! Perisai yang terkena tinju ini berkedip beberapa kali dengan cepat. Puncak gunung berguncang hebat, dan pilar batu di tepinya meledak 3 kali berturut-turut. Formasi pertahanannya hampir tak tertahankan. Lagi pula, tahun-tahun itu terlalu lama, pilar-pilar batu yang digunakan sebagai mata formasi ini sudah sangat tua. Selain itu, kekuatan suci Phoenix secara bertahap menghilang. Jika Styx dan Han Meiren dibiarkan menyerang lagi, formasi pertahanan mungkin akan runtuh. Rumah sepertinya hujan tak berujung. Merupakan hal yang luar biasa menemukan pewaris untuk membuka Lingsu. Ia akhirnya mampu menyelesaikan instruksi dari penguasa ilahi saat itu, menunggu penerus kekuatan burung Phoenix. Setelah menyelesaikan warisan, ia akan mundur tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun di Lingsu. Namun situasi saat ini di luar dugaan. Hanya ada satu pewaris, dan yang lainnya hilang. Dan 2 manusia di depan mereka jelas punya rencana. Suzaku tidak boleh membiarkan 2 manusia menghancurkan atau menodai warisan kekuatan Phoenix. Memikirkan hal ini, Suzaku langsung mengangkat formasi pertahanan. Bas! Cahaya pada pilar batu di tepi gunung segera menghilang. Wow! Suzaku melebarkan sayap apinya yang besar dan meraung ke langit. Segera setelah sayapnya mengepak, gelombang api merah seperti badai menyerbu menuju Styx dan Han Meiren di depan. Stickney dan Han Meiren tidak menyangka perisai di depan mereka akan tiba-tiba menghilang, apalagi serangan lawan akan datang begitu cepat. Menghadapi kembang api yang mengerikan, dan nafas panas yang datang ke arah mereka, warna kulit Styx dan Han Meiren berubah. Mereka tahu sejak awal bahwa kekuatan makhluk klan Phoenix ini tidaklah sederhana. Cakupan gelombang api besar ini telah menghalangi jalan keluar mereka. Sudah tidak mungkin untuk mengelak. Anda hanya dapat menggunakan energi sejati Anda sendiri untuk menghilangkan api ini secara paksa. Stickney melirik Han Meiren, meraung keras, mengulurkan tangannya, dan otot di lengannya tegang. Lalu, dia menamparkan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara keras, semburan Zenki yang sangat kuat keluar dari tubuh Styx, menyebar ke sekeliling. Gelombang api yang dahsyat itu dihamburkan oleh ledakan energi sejati. Masih ada sebagian kecil kobaran api yang masih berdatangan. Wajah Han Meiren memadat, dan telapak tangan kanannya yang putih bergerak ke depan. Wow, hembusan angin bertiup ke depan, meledakkan sisa api ini hingga menyebar seketika. Suzaku berdiri di udara, memandangi 2 manusia di depannya, dan bel alarm berbunyi di dalam hatinya. Kekuatan kedua manusia ini jelas tidak lemah. Karena erosi selama bertahun-tahun, ia bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan puncaknya Sanceng. Tidak mudah menyelesaikan kedua manusia ini. Itu makhluk Phoenix, kekuatan serangan acaknya sangat menakutkan. Merasakan kenaikan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba, dan sudut-sudut pakaiannya terbakar secara paksa oleh suhu tersebut, Styx menyipitkan mata sedikit, wajahnya serius. Han Meiren di samping, selain mengamati Suzaku di depannya, juga memperhatikan sosok di belakang Suzaku di platform tinggi. Itu adalah angka, dan 2 bola api yang tergantung di udara itu, apa itu? Han Meiren melepaskan kesadaran spiritualnya, ingin melihat kedua bola api itu dengan jelas. Tapi ketika kesadarannya melewati 2 bola api itu, rasanya seperti setengah terbakar api, sakit sekali. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan suci tertinggi dan aura agung. Ini, wajah Han Meiren berubah drastis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Aku bisa merasakan kehadiran kekuatan suci, ditambah makhluk Phoenix di depanku. Jelas sekali, Lingsu ini adalah Lingsu dari klan Feng. Dan kedua bola api itu, mungkin itu asal-muasal burung Phoenix legendaris. Ya ampun, Han Meiren pulih dari keterkejutannya, dan sangat bersemangat hingga matanya memerah dan dia berteriak. Apa masalahnya? Styx melihat ke arah Han Meiren di samping. Itu asal-usul Phoenix. Asal-usul binatang suci Phoenix. Han Meiren berteriak penuh semangat, sambil menunjuk ke platform tinggi kuil Phoenix di belakang Vermilion Bird. Wajah Stickney berubah, dan dia melihat ke arah Han Meiren, dan segera merasakan aura agung dan kekuatan suci dari 2 bola api di udara. Itu benar-benar asal-muasal Phoenix. Biarpun bukan, itu pasti asal-muasal makhluk roh yang luar biasa. Suasana hati Stygian seperti menaiki roller coaster, dan dia akan mencapai titik tertinggi dalam satu gerakan. Mereka awalnya ingin menangkap makhluk Phoenix,
tetapi jika mereka akhirnya mendapatkan asal-usul Phoenix. Jika mereka berhasil menelannya, berapa level yang dapat mereka tembus dengan umur panjang dan basis budidaya mereka? Tak terbayangkan. Bagaimanapun, kemungkinan besar ini adalah asal mula dari binatang legendaris Phoenix. Melihat arah pandangan kedua orang itu dan perubahan ekspresi, jantung Suzaku melonjak. Tidak baik, mereka telah memperhatikan asal-usul Tuhan Yang Maha Esa. Saudara Ming, saya akan pergi ke sana untuk mengetahui asal-usulnya. Bagaimana kalau Anda menangani makhluk Phoenix ini di sini? Han Mei bertanya dengan tatapan tajam, tidak lagi menawan seperti sebelumnya. Tidak masalah, Styx menjawab. Ledakan. Selama percakapan di antara keduanya, Suzaku membuka mulutnya dan menyemburkan naga api yang dibentuk oleh nyala api yang kental, meledak ke arah Styx gelombang www.novelringan.com gelombang ah. Styx meraung, menyilangkan tangan di depannya, dan miliknya energi sebenarnya meledak tiba-tiba. Namun meski begitu, dia terpesona oleh naga api ini yang jaraknya puluhan meter. Han Meiren di samping memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menuju kuil Phoenix di belakang. Sekarang dia memikirkan binatang suci Phoenix di seluruh kepalanya, tidak memikirkan apapun. Berteriak, setelah meminum pil roh darah, kecepatannya dapat mencapai situasi yang sangat menakutkan, mendekati kecepatan suara. Dalam sekejap, dia mendekati kuil Phoenix. Tapi kecepatan Suzaku lebih cepat lagi. Itu satu langkah lebih awal dari Han Meiren, muncul di atas kuil Phoenix, dan sayapnya patah. Han Meiren tidak bisa mengelak, dan terkena sayap api Suzaku, dan jatuh dengan keras ke tanah di bawah. Ledakan, tubuh Han Meiren menghantam tanah hingga menjadi lubang besar. Suzaku dengan cepat, mendarat dan menghantam Han Meiren dengan cakar di bagian atas tubuhnya. Han Meiren menyeka darah dari sudut mulutnya, menghindari pukulan ke samping, melompat mundur, dan segera mundur dari jarak puluhan meter. Melihat Suzaku yang bermandikan api emas di langit lagi, wajah Han Meiren tampak serius. Kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri, kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Nanti kita rebut asal-usulnya. Styx terbang dari belakang dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Styx, pakaian di tubuh bagian atas semuanya terbakar dan menghilang, memperlihatkan otot-otot kuat di tubuh bagian atas, serta beberapa garis hitam di atasnya. Yah, serang bersama-sama, kamu hadapi secara frontal, aku akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Kata Han Meiren. Setelah itu, keduanya terbang bersama dan bergegas menuju Suzaku di udara. Wow, Suzaku menjerit panjang, dan menyerang dua orang yang bergegas.